Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM A11 2100 13850. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari UAS bengkel coding yang telah saya buat. Pertama, libraries yang saya gunakan adalah NumPy, Skippy, Pandas, Matplotlib, Scalar Model Selection, Seaborn, Simple Imputer, Gaussian, Standard Scalar, KNN, Decision Tree, Classification Report, Confusion Matrix, dan Accuracy Score. Untuk membaca data file sendiri, itu sebenarnya ini ada proses /content/water probability.csv. Nah, di sidebar Google Colab sendiri itu akan nanti tampilnya seperti ini. Nah, kalian klik gambar folder ini, klik aja, klik. Nah, jadi diklik, nanti akan muncul tampil seperti ini. Nah, setelah itu kalian klik folder yang gambar titik ini, nanti akan muncul banyak folder. Nah, kalian cari aja folder yang namanya konten. Nah, setelah itu kalian masukkanlah file yang ingin digunakan. Bisa menggunakan drag and drop. Lebih gampang kalau bisa kalian drag and drop. Drag aja file itu masukin ke konten. Yang ketiga, itu tampilkan informasi dari dataset seperti jumlah baris, tipe data tiap kolom, dan nilai unik. Yang pertama, dataset seperti jumlah baris, itu saya menggunakan waterdata.info, itu berfungsi menampilkan informasi dari dataset. Yang kedua, tipe data tiap kolom, saya menggunakan waterdata.datatypes, itu berfungsi menampilkan tiap data tiap kolom. Yang ketiga ada nilai unik. Nilai unik saya menggunakan waterdata non-UK, itu berfungsi menampilkan nilai unik. Di sini untuk hasilnya seperti ini, outputnya untuk waterdata.info, waterdata.datatypes, dan waterdata.non-UK. Di sini yang keempat adalah check missing value. Check missing value saya menggunakan waterdata.isnull.sum. Yang kedua untuk outliner saya sudah menggunakan zcourse. Pertama kita menghitung zcourse terlebih dahulu, waktu kita menggunakan batas zcourse sendiri, saya sendiri menggunakan lebih dari 3 atau kurang dari min 3. Di sini baru kita menggunakan outliernya, habis itu baru kita gunakan imputasi rata-rata untuk mengganti nilai dari kondisi tersebut. Untuk kita, nah di sini kita masukkan ya nilai menambahkan kolomnya include float dan IMT columns. Untuk kita masukkan nilai rata-ratanya. Habis itu kita periksa apakah masih ada nilai missing value setelah imputasi atau enggak nih. Udah dicek, ternyata nggak ada nih. Nah, tapi kita kan belum yakin. Saya belum yakin, makanya itu saya menggunakan lagi supaya mau ngecek 2 kali apakah memang benar. Nggak ada. Dan ternyata benar nggak ada. Nah, baru kita lanjut ke selanjutnya. Itu adalah visualisasi distribusi data kualitas air sebelum dan setelah melakukan resampling melalui bar plot. Yang pertama kita memisahkan fitur X dan Y. Setelah itu kita menggunakan smooth untuk oversampling kelas minoritas. Lalu kita menunjukkan ulang data frame-nya setelah resampling. Habis itu kita baru visualisasikan distribusi portability setelah resampling. Terus setelah itu baru kita membandingkan resampling sebelum dan sesudahnya. Kalian udah dapat nih kita kan setelahnya nih. Baru kita bandingkan apakah ada perbedaan sebelum dan sudah resampling atau tidak ada. Oke. Di sampingnya ini adalah hasilnya. Oke. Di sini output untuk missing value sendiri seperti ini. Terus untuk output dari zcourse seperti ini.
Untuk jumlah missing volley setelah imputasi rata-rata tuh, nggak ada missing volley sama sekali. Dan ini perbandingan sebelum dan setelah reshuffling, sebelum kita seperti ini dan setelah seperti ini. Ternyata ada perubahan ya kan sebelum dan setelah reshuffling sendiri. Oke, next. Sebelum melakukan model, dilakukan pemberian data agar model yang dihasilkan lebih akurat dengan menambahkan visualisasi korelasi heat map. Nah, untuk korelasi heat map sendiri kita mengenal korelasi antar kolom numerik ya kan. Lalu kita membuat heat map untuk visualisasi korelasi antar atribut. Nah, hasilnya seperti ini. Dan bisa lihat korelasi antar atributnya. Ada pH, ada hardness, ada sound. Ada itu selanjutnya kita dan distribusi atribut menggunakan histogram plot. Nah, untuk histogram ini saya membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama set pertama ada set pertama dan set kedua. Untuk set pertama saya dulu bedanya apa nanti akan ada di sampingnya. Nah, ini dia. Untuk set pertama itu akan menampilkan hanya pH, hardness, solids, ceramines, dan sulfat. Dan untuk set histogram plot yang kedua sendiri itu akan menampilkan conductivity, organic carbon, trihalomethanes, turbidity, sama potability. Nah, di project wajib menggunakan minimal 3 algoritma klasifikasi yang kemudian dikomparasi hasil akurasi satu sama lain. Di sini saya menggunakan pertama naive Bayes, kedua decision tree, dan ketiga ada KNN. Untuk naive Bayes sendiri itu seperti biasa temuan KNB Gaussian sebenarnya untuk kita train hasilnya katanya untuk kita prediksi tes atau akurasi skornya berapa dan confusion matriksnya gimana. Untuk desa tadi saya menggunakan random state 42 itu extreme trend sama sebenarnya. Dan untuk n saya menggunakan n-nya tuh sama dengan 5 di sini. Sama. Dan ini adalah buat menampilkan confusion matriksnya dari ketiga klasifikasi yang sudah dibuat. Ada GNB, ada decision tree, dan ada KNN. Nah, ini confusion matriksnya. Pertama dari baik seperti ini, 10, 33. Ada decision tree, dan ada KNN. Dan untuk komparasi akurasi setiap aplikasi ada sini. Misalnya kita misalkan saja ya untuk tes size itu 0,4 dan ada mustardnya 42 di sini masih sama, decision-nya masih 42 dan untuk NS buat kalian sendiri saya masih menggunakan 5. Kita train katanya untuk kita tes akurasi skornya. Muncul akurasi skor yang sebelum normalisasi atau tanpa normalisasi itu. Nah, itu kita menggunakan yang namanya standar scalar untuk menormalisasinya. Jadi kita terapkan normalisasi pada data hati ujinya, itu baru kita latih dan evaluasi model dengan normalisasi, itu baru kita prediksi lagi deh baru. Setelah kita normalisasikan, kita prediksi setelah normalisasinya apakah ada perbedaan atau enggaknya. Nah, habis dijahit semua ini, nah kita lanjut sini. Setelah dilakukan analisis masa untuk akurasi Gaussian sendiri sebelum normalisasi itu 0,6369 dan setelah normalisasi adalah 0,6362. Untuk decision tree sendiri kapan sebelum normalisasi ada 0,5805.
setelah normalisasi adalah 0,5805. Untuk KNN sendiri sebelum normalisasi adalah 0,5492 dan setelah normalisasi adalah 0,6354. Di sini bisa terlihat ya, untuk Gaussian sendiri mengalami penurunan, tapi walaupun mengalami penurunan nggak terlalu signifikansi penurunannya. Untuk descendringnya itu sama akurasinya, dan untuk kalian sendiri malah mengalami peningkatan yang cukup signifikansi, yang awal dari 0,5492 menjadi 0,3542. Yang ketujuh adalah evaluasi tingkat akurasi setiap algoritma, itu Gaussian NB tanpa normalisasi adalah 0,6369, setelah normalisasi adalah 0,6362. Kesimpulan adalah akurasi Gaussian relatif stabil baik sebelum normalisasi maupun setelah normalisasi. Yang kedua itu decision tree, sebelum normalisasi adalah 0,5805, setelah normalisasi adalah 0,5805. Untuk decision tree itu tidak terpengaruh oleh normalisasi ya, karena sebelum dan setelah itu sama hasilnya. Yang ketiga adalah KNN, sebelum normalisasi adalah 0,5492 dan setelah normalisasi adalah 0,6354. Sebenarnya adalah akurasi KNN meningkat secara signifikansi setelah normalisasi. Menunjukkan bahwa normalisasi mempengaruhi kinerja algoritma ini. Yang kedua itu adalah keunggulan dan keterbatasan algoritma. Yang pertama adalah Gaussian. Keunggulannya adalah algoritma ini cepat dan efisiensi, terutama dengan data besar. Yang kedua ada stabilitas akurasi meskipun tanpa normalisasi, cocok untuk data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Keterbatasan sendiri adalah kinerjanya dapat menurun jika data tidak terdistribusi normal, terkadang tidak terlalu akurat dengan data yang sangat kompleks atau memiliki banyak fitur korelasi. Untuk decision tree, keunggulannya mudah dipahami dan diinterpretasikan karena menghasilkan model dalam bentuk pohon keputusan yang jelas, tidak memerlukan normalisasi data, dapat menangani kategori dan numerik. Keterbatasan adalah cenderung overfitting pada data yang sangat bervariasi atau noise, rentan terhadap fluktuasi kecil dalam data pelatihan. Untuk KNN, keunggulan adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak ada fase pelatihan sehingga dapat langsung digunakan dengan data baru, berkinerja baik pada dataset, tidak memiliki banyak fitur. Keterbatasan adalah sensitif terhadap skala fitur yang membuat normalisasi sangat penting, memerlukan lebih banyak waktu untuk prediksi pada dataset besar karena berbasis pada pencarian tangga terdekat. Kinerja dapat menurun dengan jumlah data yang sangat besar atau fitur yang terlalu banyak. Untuk yang ketiga, rekomendasi algoritma yang paling efektif bagi saya adalah Gaussian. Memang benar KNN itu meningkat dengan proses sebelum dan sudahnya, tapi di sini Gaussian itu sebelum dan setelahnya itu masih terbilang besar, walaupun Gaussian sendiri mengalami penurunan yang nggak terlalu signifikansi. Karena itu saya bisa bilang adalah yang paling efektif di sini adalah Gaussian, paling optimal. Karena ya kecepatan dan efisiensinya, argumen cepat dalam proses pelatihan dan prediksi, dan sangat menguntungkan jika volume data besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan, tolong maafkan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.